Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Henti Parhani, serta Pendidikan Agama Kristen, Register Pendidikan, selaku Rektor dalam kegiatan orientasi P3K, sekaligus PLT Kepala STP Negeri 10 Surakarta. Juga para peserta orientasi P3K yang saya banggakan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmatnya dan karunia kita bisa berkumpul dalam acara orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kebijakan dan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ahmad Fatoni dari Guru Sarjana Pendidikan Agama Islam, Sarjana Pendidikan, selaku moderator yang akan mampu jalannya sesi seminar pada siang hari ini. Adapun tujuan dalam sesi ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada Bapak Ibu sekalian tentang nilai-nilai dasar ASN, khususnya dalam aspek etika dan profesionalisme yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Selanjutnya telah hadir bersama kita Ibu Siti Nurjana yang akan menyampaikan paparan materi implementasi Reading Corner sebagai media literasi untuk menumbuhkan minat baca peserta didik di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan susunan sesi. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi saran dan pesan, yang keempat penutup. Sebelum masuk di acara pertama, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kita keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, masuk ke acara selanjutnya yaitu pembukaan. Mari kita bersama, kita buka bersama kegiatan kita siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Di acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ibu Siti Nurjana. Kepada Ibu Siti Nurjana, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Fatoni yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Mohon izin Ibu Henti Parhani, SPAK MBD selaku mentor sekaligus kepala SMP Negeri 10 Kota Surakarta, juga teman-teman seperjuangan saya. Di sini saya akan menyampaikan orientasi hasil seminar hasil orientasi yang berjudul Implementasi Reading Corner sebagai media literasi untuk menumbuhkan minat baca peserta didik di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang dari kegiatan orientasi P3K ini adalah merujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara atau LAN-RI Nomor 10 Tahun 2001 bahwa setiap ASN P3K itu wajib mengikuti kegiatan orientasi. Nah, tujuan dari kegiatan orientasi ini adalah untuk membekali dengan pemahaman mengenai sistem pemerintah, nilai dasar ASN, etika profesi, serta tugas dan fungsi dari jabatan yang diemban. Nah, selama kegiatan orientasi ini, saya melakukan pengamatan di tempat unit kerja tempat saya melakukan orientasi, bahwa di sini itu terdapat masalah. Salah satunya yaitu minimnya minat baca peserta didik di SMP Negeri 10, khususnya di kelas-kelas yang saya ambil. Nah, oleh sebab itu saya menawarkan solusi untuk memberikan fasilitas berupa lingkungan yang nyaman dan mendukung agar peserta didik itu merasa nyaman untuk membaca. Jadi minat bacanya itu semakin tumbuh, semakin rajin membaca. Lalu
Selanjutnya adalah maksud dan tujuan. Nah, maksud P3K, maksud dari adanya orientasi P3K ini yaitu dengan sebagai pemahaman awal yang komprehensif mengenai tugas, fungsi, peran, serta kedudukan P3K dalam sistem pemerintahan. Nah, melalui P3K ini diharapkan para peserta orientasi ini mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu tujuan P3K itu yaitu untuk menjadikan P3K tidak hanya sebagai pelaksana tugas, tetapi sebagai agen perubahan yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu waktu dari tanggal 16 Mei waktu dilaksanakannya sampai tanggal ini dimulai 25. Nah, sedangkan tempat dilakukan orientasi ini adalah di unit kerja masing-masing, di tempatnya kalau saya di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Sekarang memasuki bab 2 tentang nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Nah, langsung saja visi dari Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Nah, untuk misinya ada 7 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Lalu yang nomor 2, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Nomor 3, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan pariwisata. Lalu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Lalu selanjutnya mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Lalu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, serta yang terakhir mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nah, visi dan misi ini merujuk pada RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 hingga tahun 2026. Lalu selanjutnya adalah SOTK pemerintah Kota Surakarta. Nah, pemerintah Kota Surakarta itu dipimpin oleh seorang wali kota yang bernama Bapak Esrati Aman Ardianto. Dan dalam menjalankan tugasnya beliau tidak sendiri karena dibantu oleh sekretariat daerah bersama dengan OPD seperti Sekda, Inspektorat, lalu badan daerah, kecamatan maupun kelurahan. Nah, sekarang tentang disiplin P3K. Nah, P3K itu memiliki kewajiban, larangan, dan juga sanksi atau disiplin. Nah, secara umum kewajiban P3K itu adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Lalu yang kedua, menaati jam kerja, peraturan kedinasan, serta etika profesi. Dan yang ketiga, menjaga netralitas sebagai ASN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, untuk larangan P3K yaitu menyalahgunakan wewenang, terlibat dalam politik praktis, dan melakukan tindakan yang merugikan negara atau instansi. Nah, kalau ada P3K yang melakukan larangan tersebut, maka akan diberikan sanksi disiplin. Nah, sanksinya itu dapat berupa teguran lisan atau tertulis, lalu pemotongan tunjangan, atau bisa juga pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu nilai dan etika organisasi. Langsung saja, selanjutnya adalah profil Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana urusan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Nah, visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan visinya ada 7 poin. Mungkin teman-teman bisa membaca begini.
Nah, untuk selanjutnya yaitu program strategis dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ada 7 program, yaitu yang pertama ada program Asli Solo Kudu Pinter. Ayo sekolah lagi, Cah Solo Kudu Pinter. Selanjutnya ada program Cah Solo Kudu Pinter, ada pendampingan karya siswa, ada sosialisasi giat UKBI atau uji kompetensi bahasa Indonesia dan UKBI adaptif merdeka. Lalu selanjutnya ada penerimaan peserta didik baru yang sekarang berubah menjadi SPNB atau sistem penerimaan peserta didik baru. Lalu pengukuhan Bunda PAUD Kota Surakarta dan rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Nah, untuk selanjutnya visi dan misi dari SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Visi dari SMP Negeri 10 Kota Surakarta yaitu terwujudnya peserta didik yang berperilaku terpuji, prima dalam prestasi, berbudaya, lingkungan, aman dan berwawasan global. Lalu selanjutnya untuk misi ada 9. Yang pertama meningkatkan karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan mandiri peserta didik untuk mencegah terjadinya ekstremisme berbasis kekerasan. Lalu yang kedua, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam berprestasi akademik dan non-akademik. Lalu yang ketiga yaitu mewujudkan budaya literasi dan numerasi. Nah, rencana kerja yang saya buat itu sesuai dengan visi dari SMP Negeri 10 Kota Surakarta di poin ketiga yaitu mewujudkan budaya literasi dan numerasi. Lalu untuk seterusnya mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Selanjutnya ada program kegiatan pendukung visi. Itu ada 9 poin, mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Lalu sekarang ada tugas pokok dari tugas pokok sebagai seorang guru. Yang pertama membuat perangkat pembelajaran, melakukan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir, lalu melakukan analisis hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan kegiatan membimbing kepada guru dalam proses kegiatan belajar mengajar dan seterusnya nih. Nah, sekarang adalah fungsi P3K. Nah, P3K itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi instruksional atau pengajar. Nah, tugasnya seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya terkait membuat perencanaan terkait program pembelajaran, lalu melaksanakan program yang telah disusun dan membuat nilai setelah melaksanakan program tersebut. Lalu yang kedua ada fungsi edukasional atau pendidik, yaitu mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang mulia. Lalu yang ketiga ada fungsi manajerial sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Nah, sekarang memasuki bab 4 tentang rencana hasil kerja P3K. Sebelumnya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa selama kegiatan orientasi ini saya menemukan masalah. Nah, masalah-masalah itu diantaranya adalah kurangnya minat peserta didik untuk membaca. Nah, kurangnya minat peserta didik itu menurut pengamatan saya itu karena beberapa hal. Salah satunya adalah lingkungan membaca yang kurang mendukung. Jadi lingkungan kelas itu kurang mendukung budaya membaca. Mungkin kita semua bisa melihat ya, salah satu contohnya di kelas ini. Kelasnya ya mungkin belum ada buku baca atau reading corner gitu. Padahal kalau diberikan reading corner mungkin akan lebih baik dan anak-anak itu akan akrab dengan buku. Nah, ketika sering melihat buku terus tempatnya dihias dengan baik, dengan rapi, nah anak-anak mungkin akan tertarik untuk membaca. Nah, oleh karena itu
saya mengangkat gagasan yang akan saya jadikan judul, yaitu implementasi reading corner sebagai media literasi untuk menumbuhkan minat baca peserta didik di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Nah, kegiatannya itu ada 5 kegiatan pokok. Yang pertama, melakukan pengumpulan data atau survei minat baca peserta didik. Lalu yang kedua adalah pengenalan media reading corner. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat adalah evaluasi. Yang ketiga adalah persiapan pelaksanaan. Lalu yang keempat pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dalam kegiatan pengumpulan data ini, saya membagikan formulir yang berisi survei minat baca terhadap peserta didik. Kenapa kok saya memberikan survei ini? Karena di pelajaran bahasa Indonesia khususnya, itu anak-anak itu merasa malas untuk membaca. Jadi rata-rata mereka itu membaca hanya di awal, tidak sampai selesai seperti itu. Selanjutnya, output atau hasil itu, dari hasil survei itu dapat diidentifikasi bahwa minat baca peserta didik itu masih minim. Lalu yang selanjutnya adalah pengenalan media reading corner. Nah, kegiatannya adalah sosialisasi media literasi reading corner kepada peserta didik dengan menjalin kerjasama dengan guru lain atau dengan wali kelas. Nah, outputnya adalah terjadi kesepakatan antara guru, wali kelas, dan juga peserta didik. Selanjutnya, persiapan pelaksanaan pembuatan reading corner. Nah, untuk perencanaan pelaksanaan ini dilakukan dengan penataan reading corner dan juga pengumpulan buku donasi. Jadi nantinya anak-anak yang di rumah memiliki buku atau novel atau buku apapun yang di rumah kira-kira sudah tidak terbaca, bisa dibawa ke sekolah untuk menjadi koleksi buku di setiap kelas. Lalu selanjutnya pelaksanaan aktivitas membaca dengan memanfaatkan reading corner. Nah, jadi penggunaan media reading corner itu nantinya akan ada program-program agar reading corner itu dapat digunakan secara maksimal, dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya, peserta didik meluangkan waktu 15 menit untuk membaca ringan. Lalu ada juga program booktalk atau seri buku. Nah, itu untuk melatih pemahaman peserta didik tentang buku yang sudah mereka baca. Lalu selanjutnya adalah program Sanasari atau satu anak satu resensi. Jadi selain anak-anak membaca buku tersebut, anak-anak juga bisa memahami dan menuliskannya ke dalam dan mengubahnya ke dalam bentuk tulisan. Lalu selanjutnya menyediakan papan rekomendasi bacaan. Jadi misalnya ketika anak sudah selesai membaca, terus anak itu merasa buku ini kok bagus, nah itu bisa menuliskannya di papan rekomendasi bacaan agar teman-teman yang lain juga tertarik untuk membaca buku tersebut. Lalu yang kelima ada kegiatan bedah buku dan diskusi tiap semester, dan keenam ada membuat buletin atau brosur literasi oleh tim literasi. Selanjutnya yang kelima itu adalah evaluasi, refleksi, dan apresiasi. Nah, untuk program evaluasi dan refleksi itu peserta didik dapat menuliskan kritik dan sarannya. Lalu terdapat juga gamifikasi atau reward yang diberikan agar teman-teman yang lain itu memiliki semangat juga untuk membaca. Ya, terus yang terakhir adalah membuat tim literasi sekolah. Tim penggiat literasi sekolah. Nah, untuk proyek rencana kerja menengah itu ada tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Nah, untuk tahun ke-1 ini saya baru sampai ke membuat survei minat baca terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya target saya di tahun ini adalah membuat sosialisasi program kepada guru, lalu pengumpulan buku donasi, pembuatan reading corner, dan kegiatan 15 menit membaca setiap hari. Lalu rencana kerja menengah di tahun kedua yaitu penambahan buku sesuai kategori. Lalu ada program baru di tahun kedua yaitu program Sanasari atau satu anak satu resensi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap buku yang sudah dia baca. Lalu yang terakhir ada
workshop dulu tentang pendampingan literasi. Ini termasuk juga wali kelas yang mendampingi anak-anak. Lalu yang ketiga itu rencana kerja menengah tahun ketiga itu kolaborasi dengan orang tua. Terus ada reading challenge per semester. Lalu ada karya literasi peserta didik. Lalu ada lomba reading corner setiap kelas. Lalu ada publikasi karya di mading atau sekolah. Dan di tahun keempat itu ada program pelatihan literasi digital untuk peserta didik dan bedah buku serta diskusi rutin. Ini nanti dilakukan setiap semester. Nah, sedangkan selanjutnya rencana kerja menengah tahun kelima itu kegiatannya ada evaluasi menyeluruh program yang sudah dilakukan selama 5 tahun, lalu penyesuaian dan perbaikan program, lalu ada juga pembentukan tim literasi sekolah dan menyusun SOP tentang reading corner. Selanjutnya masuk ke penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kurangnya minat baca peserta didik di SMP Negeri 10 Kota Surakarta salah satunya didasari oleh faktor lingkungan yang kurang mendukung. Nah, oleh sebab itu maka di kelas akan memberikan reading corner agar membuat peserta didik itu nyaman untuk membaca, karena sekolah kita kan besar ya. Nah, kalau mau ke perpus kan banyak kelas-kelas yang di atas itu, kalau mau ke perpus kadang anak-anak itu males karena jauh, istirahatnya 15 menit, buat mobilisasi ke perpus saja sudah lama ya pastinya, mungkin 5 menit lah untuk membaca kan waktunya jadi habis. Nah, kalau anak lebih baik kalau adanya reading corner di setiap kelas, peserta didik bisa membaca di kelas masing-masing seperti itu. Lalu untuk saran, penulis sadar bahwa upaya peningkatan ini tidak dapat berjalan lancar tanpa bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, saya berharap bantuan yang penuh dari rekan guru dan wali murid agar tujuan ini dapat tercapai. Cukup sekian presentasi pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti Nurjana Satria yang telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke seksi saran dan pesan dari Ibu Gito kepada Ibu Fitri kali ini. Waktu bersiap. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Ibu Siti Nurjana, selamat telah melaksanakan seminar hasil laporannya, dan saya yakin bahwa implementasi atau mengimplementasikan reading corner ke dalam media literasi untuk menumbuhkan minat baca anak-anak ini sebuah inovasi. Saya yakin bisa dilanjutkan untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas harian nanti sebagai guru. Teman-teman bersyukur karena melalui presentasi seperti ini kita mendapatkan pengalaman untuk public speaking ya, belajar berbicara, ngomong di depan. Monggo, ini satu keterampilan yang mungkin tidak didapatkan oleh teman yang tidak berpresentasi atau tidak melaksanakan presentasi, makanya ini benar-benar dicermati supaya kita bisa melaksanakan presentasi kapanpun, karena guru itu setiap hari harus presentasi. Usahakan presentasi itu yang menarik kayak Mbak Siti tadi ya, semuanya Bu Rita tadi juga ya. Terus kembangkan teknik atau keterampilan berorasi atau presentasi di depan umum, khususnya apalagi anak sekarang maunya banyak ya. Tapi saya yakin sukses untuk teman-teman semuanya. Baik, demikian dari saya, sukses selalu untuk teman-teman. Terima kasih. Alhamdulillah, sesi kita pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Nurjana Satria
atas ilmu yang telah diberikan dan juga kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti acara ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadikan kita menjalankan peran sebagai ASN yang beretika, profesional, dan berintegritas tinggi. Saya Muhammad Fathur selaku moderator. Mohon maaf apabila tidak kekurangan selama maju acara ini. Dan selanjutnya, bila kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.